Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, marilah kita memulai majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat yang membuat kita hidup dengan bahagia apapun yang Allah takdirkan. Maka yang ada adalah kata syukur kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah tambah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan jamaah yang Allah muliakan, kita pun jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan, pemahaman, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bukan hanya dicatat, bukan hanya didengarkan, bukan hanya diikuti, tapi ilmu yang bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah mengerjakan amal soleh. Sab'an, sebelum datang 7 perkara. Sebelum datang 7 perkara. Hal tantadhiruna illa faqran mansiya, atau hal tantadhiruna illa faqran munsiya, au ginan mutgiya, au maradan mufsida, au haraman mufnida, au mautan mujhiza, awid dajjal fasyarrun ghaib yuntadhar, awis sa'ata fassa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datang 7 perkara. Lalu apa yang kalian tunggu gitu loh? Apakah kalian menunggu kemiskinan yang melupakan, atau kekayaan yang membuat kita melampaui batas, atau penyakit yang bisa merusak kehidupan kita, au haraman mufnida, atau masa tua yang membuat kita tidak produktif, pikun, dan lain-lain, au mautan mujhiza, atau kematian yang mendadak, atau dajjal yang merupakan keburukan yang paling parah, walaupun belum terlihat sekarang, tapi ia pasti datang. Atau hari kiamat, dan kiamat adalah musibah terbesar dan yang terpahit. Hadirin Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan faqran munsiyah, dan kita sedang membahas yang kedua. Jadi jamaah yang Allah muliakan, intinya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seperti yang dijelaskan oleh Al-Qari rahimahullah, bahwa hadis ini mengajak kita untuk bersegera dalam beramal sebelum 7 perkara ini. Sebelum 7 perkara ini. Karena 7 perkara ini itu sangat menyibukkan. Secara umum ya, 7 perkara ini itu sangat menyibukkan atau menghentikan. Seperti kematian udah berakhir. Kematian mendadak kan mengakhiri semuanya. Hari kiamat udah selesai. Hari tua yang
menghilangkan akal sehat, yang membuat pikun, selesai. Kemiskinan dan kekayaan menyibukkan. Jadi kalau kita tidak benar-benar mengambil kesempatan dalam kondisi normal, kita nggak akan punya kesempatan beramal lagi. Makanya Al-Qari rahimahullah mengatakan, فَإِنَّكُمْ إِلَّمْ تَعْبُدُوهُ مَعَ قِلَّةِ الشَّوَاغِلِ وَقُوَّةِ الْبَدَنِ. Apabila kalian tidak beribadah kepada Allah ketika belum sibuk dan badan sedang kuat, فَكَيْفَ تَعْبُدُونَهُ مَعَ كَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ وَضَعْفِ الْقُوَّةِ. Lalu bagaimana kalian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kesibukan benar-benar luar biasa dan kekuatan kita itu melemah? Jadi ini yang perlu kita camkan secara global ya. Nggak bisa. Oh nanti deh. Nggak. Sekarang. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan. Nah, kita sudah jelaskan yang pertama, fakran munsia. Kefakiran yang membuat lupa. Lupa apa? Lupa ibadah banyak hal. Betul banyak orang yang lupa baca Quran karena harus kerja banting tulang untuk sesuap nasi. Dia lupa baca Quran. Betul banyak orang lupa zikir pagi petang karena harus berangkat sebelum subuh. Kalau nggak makan ya. Akhirnya lupa zikir pagi petang. Lupa qobliyah subuh. Harus cepat-cepat. Maka sebelum itu terjadi atau begitu jatuh miskin benar lupa sama Allah, lupa sama Allah Subhanahu. Begitu jatuh miskin dia lupa sama Allah. Kenapa demikian? Karena pada sebelum jatuh miskin dia nggak melakukan persiapan, akhirnya terfitnah dengan kemiskinan. Dia nggak menuntut ilmu, padahal ilmu yang membuat seseorang itu yakin bahwa kemiskinan adalah ujian dan kekayaan adalah ujian. Dan kemiskinan yang dialami di dunia itu seringkali memudahkan seorang hamba di akhirat karena ringannya hisab dan sedikitnya pertanyaan. Dia nggak gunakan waktu untuk belajar sehingga dia nggak tahu bahwa mayoritas pengikut para nabi itu orang miskin. Dan itu secara psikis, secara kejiwaan itu membantu dia untuk bertakwa kepada Allah. Akhirnya karena dia nggak melakukan persiapan, dia nggak berilmu, dia nggak beramal ketika dia kondisi normal, begitu jatuh miskin nggak siap dan lupa semuanya. Dan lupa semuanya. Berbeda dengan para sahabat. Kita tahu bagaimana Mus'ab bin Umair jamaah. Hidup sangat berkecukupan sebelum masuk ke dalam Islam. Sebelum memilih iman. Lalu begitu hijrah atau begitu masuk Islam, jatuh miskin, tidak menggoyahkan iman beliau. Tidak menggoyahkan iman beliau. Kenapa di antara kita banyak orang setelah berhijrah ekonominya jatuh terus goncang? Coba kita renungkan. Sebelum ekonomi kita jatuh, sebelum kita punya masalah finansial, ibadah kita bagus apa enggak? Ilmu kita kuat apa enggak? Bukan seringkali, itulah masalahnya.
Sebelum jatuh miskin, sebelum ekonomi goncang, sebelum finansial goyah, kita nggak mempersiapkan diri dengan ilmu dan iman, ilmu dan amal soleh. Maka begitu jatuh, lupa gitu, lupa ilmu, lupa nasihat para ulama kita, lupa bahwa kemiskinan hanyalah sementara, lupa sama, akhirnya lupa sholat, lupa zikir, mengatakan Allah jahat. Dulu waktu saya nggak sholat, saya punya semuanya, kenapa pas saya sholat hilang semuanya? Lupa orientasi. Itu kenapa? Karena sebelum jatuh kepada kemiskinan, dia nggak siap. Dia nggak siap. Dia nggak isi dengan ilmu dan amal, ilmu dan iman. Berbeda dengan orang-orang yang sebelum jatuh miskin udah siap. Beliau isi hidupnya dengan ilmu dan iman, ilmu dan amal. Seperti Mus'ab bin Umair. Seperti para sahabat, orang-orang kaya yang berhijrah bersama Nabi ke Madinah dan mulai dari nol. Seperti Abdurrahman bin Auf, lihat Abdurrahman, ketika nggak punya apa-apa, mau dibantu dengan dikasih satu kebun, kata beliau, terima kasih, dullani ala suqa. Terima kasih banyak, yang saya butuhkan, tolong tunjukkan di mana pasar. Itu aja. Gak minta-minta. Padahal nggak punya apa-apa. Kok bisa Abdurrahman bin Auf ketika nggak punya apa-apa dari orang kaya raya luar biasa, pengusaha sukses di Mekah, hijrah ke Madinah nol, saldo nol, gak punya apa-apa. Kenapa bisa setegar itu? Karena beliau melakukan persiapan. Badiru bil a'mal, bersegeralah dalam beramal soleh. Bukankah menuntut ilmu itu amal soleh? Beliau isi dengan ilmu dan iman, ilmu dan amal. Maka begitu jatuh miskin, karena mengikuti Nabi SAW hijrah ke Madinah, tenang. Tenang. Mau dibantu? Terima kasih, tunjukkan saya di mana pasar. Jadi contoh bukan hanya Mus'ab bin Umair saja, bukan hanya Abdurrahman bin Auf, hampir semua para sahabat yang kaya-kaya mulai dari ke Madinah mulai dari nol kan. Itu tentang sebelum kemiskinan yang melupakan. Yang kedua, sebelum kekayaan yang membuat kita melampaui batas. Nah ini jamaah sekalian. Banyak di antara kita itu tidak siap jadi orang kaya. Tidak siap jadi orang kaya. Akhirnya masuk ke dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu stagna. Ketahuilah manusia benar-benar melampaui batas ketika ia merasa dirinya cukup dan kaya. Karena ketika sebelum dia kaya, dia tidak beramal. Sebagaimana saran Nabi SAW, badiru bil amal. Bersegeralah beramal. Sebelum apa? Yang kedua, sebelum jadi kaya. Yang nanti membuat Anda lupa diri, membuat Anda melampaui batas. Gitu kan jemaah. Gak siap gitu. Orang berpikir persiapan jadi orang kaya tinggal ngumpulin uang, belajar bisnis, belajar investasi, ngelihat peluang, lihat pasar. Loh enggak. Kalau mau jadi orang kaya, persiapannya selain itu, dan ini paling penting, iman, ilmu itu. Betapa banyak orang ketika kaya jadi arogan, jadi sombong, jadi lupa, nggak ngaji lagi, nggak dekat sama Allah, akhirnya sakit kepala, ada yang migrain, ada yang vertigo, lupa udah sama Allah. Pokoknya Allah kasih sakit. Ketika bisnisnya naik dikit, lupa sama Allah. Ketika usahanya lancar, lupa sama Allah. Ketika dipromosikan, lupa sama Allah. Ketika dikasih perusahaan, lupa sama Allah. Melampaui batas. Melampaui batas.
arogan, sombong, bosi, gaya madam, bosi banget. Padahal seringkali itu gara-gara warisan, bukan karena usaha dia juga. Kalau dia yang jago, itu aja udah nggak pantas arogan. Kalau dia yang jago, ini dikasih. Ada yang kasih warisan, ada yang dihibahkan, segala macam. Lalu bukan Anda kok yang jago. Yang jago siapa, yang arogan siapa, subhanallah. Kenapa itu terjadi? Karena sebelum kaya, nggak beramal, nggak berilmu, nggak ngaji. Dan kalau ngaji, nggak ikhlas ngajinya. Ada masalah dengan hati, nggak sungguh-sungguh. Sehingga nggak ngerti bahwa kekayaan itu ujian. Sebagaimana kemiskinan itu ujian. Sehingga dia nggak ngerti bahwa kekayaan itu bisa membuat orang melampaui batas. Itu surat Al. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah manusia akan melampaui batas kalau dia merasa kaya. Lupa bahwa kekayaan itu dihisap nanti hari kiamat. Semakin banyak kekayaan, semakin panjang hisapnya. Dia nggak siap. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang uangnya, hartanya, dari mana dia dapatkan, tuh dapat dari mana tuh, dan bagaimana dia alokasikan, dia gunakan, dia belanjakan. Hadis Tirmidzi. Jadi harusnya tuh orang tuh persiapan jadi orang kaya gitu loh. Lihat bagaimana para sahabat. Abu Bakar sudah kita jelaskan, enggak jumawa tuh, enggak arogan. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, bahkan hartanya beliau berikan di jalan Allah. Uthman bin Affan nggak ada arogansi, nggak ada. Dan ada banyak para sahabat. Abu Hanifah rahimahullah, 1 dari 4 imam madzhab, kayaknya luar biasa, biasa-biasa aja. Jadi ulama tetap memprioritaskan ilmu dan amal, ilmu dan amal. Abu Hanifah padahal kayaknya minta ampun. Abdullah bin Mubarak kaya luar biasa, biasa-biasa aja, nggak ada arogansi, tawadhu, rendah hati, tetap memprioritaskan ilmu dan amal, jadi ulama besar. Dan Ibnu Mubarak salah satu sosok yang memadukan seluruh sifat-sifat baik, ketawaduan, bersahaja, qanaah, ramah, kasih sayang, padahal kayaknya minta ampun ini sosok Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Dan sampai hari ini jamaah, sampai hari ulama-ulama kita, para masyayikh kita, para masyayikh kita, sebagian masyayikh kita tuh kaya-kaya, tapi biasa aja. Salah satu masyayikh kami itu, saya kenal sama beliau bertahun-tahun. Beliau orang kaya dan gak pernah bicara tentang kekayaan. Setiap ketemu selalu bicara tentang ilmu, tentang dakwah, tentang ilmu, tentang dakwah. Gak ada bicara apa. Dan gak terlihat dari ininya bahwa dia sekaya itu. Berpakaian bagus, karena kan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu yang maha indah dan suka dengan keindahan. Tapi penampilannya gak menunjukkan dia tuh sekaya itu. Dia perlihatkan rezeki Allah kepada dia, karena kan kata Nabi, Allah suka kalau kasih rezeki diperlihatkan. Tapi penampilannya tuh bagusnya proporsional aja, tenang, bersahaja,
Nggak ada arogansi. Kita baru ini, subhanallah, udah lupa tuh. Lupa sama kajian, lupa sama sholat, lupa sama zikir. Karena nggak ada persiapan, nggak beramal sebelum jadi orang kaya. Amalnya minim. Makanya dipikir kain itu reward, padahal bukan, itu ujian. Itu ujian. Dan Allah wanti-wanti jangan pernah tertipu dengan fasilitas dunia, jangan pernah tertipu dengan fasilitas dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia atau perhiasan dunia atau harta dunia kecuali kehidupan yang menipu. Ali Imran 185 misalnya. Kenapa tertipu? Karena dia nggak baca ayat itu, nggak meresapi ayat itu, nggak mengamalkan ayat itu. Ketika nggak diamalkan, udah tertipu deh. Dia pikir itu sebuah penghargaan. Enggak. Makanya sebelum jadi orang kaya, persiapan. Kalau aku udah kaya dari lahir gimana Ustaz? Berarti harus mulai dari sekarang. Kalau nggak nanti terfitnah. Kaya dari lahir gitu ya. Bahkan belum lahir aja udah kaya. Kita jungkir balik nggak kaya-kaya. Harus start dari sekarang. Baca surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika diuji sama Allah, lalu Allah kasih kenikmatan dunia, dia berpikir Allah sedang memuliakan dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila dia sedang diuji dengan disulitkan rezekinya, lalu dia pikir Allah sedang menjatuhkan dia, menghempaskan dia, merendahkan dia. Kalla, bukan begitu pola pikirnya, kata Allah. Bukan demikian. Bukan seperti itu. Hadirin Allah muliakan. Karena ketika Allah kasih kita kekayaan, itu ujian. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesulitan, itu pun juga ujian. Maka tidak ada yang spesial antara kekayaan dan kemiskinan. Kan itu yang kita bisa dapatkan ketika kita buka surat Al-Fajr ayat 15, 16, dan awal 17. Nah, kenapa ketika jatuh miskin kita lupa semuanya karena sibuk mencari sesuap nasi, dan ketika kaya arogan, lampaui batas, sombong, angkuh, dan akhirnya lupa juga sama Allah? Karena sebelum itu terjadi kita tidak mempersiapkan diri, tidak beramal, tidak berilmu, tidak bertakwa. Akhirnya kita terbawa arus fitnah. Terbawa arus fitnah. Adapun orang yang benar-benar mempersiapkan diri, mereka biasa aja. Biasa-biasa saja. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, apakah orang kaya bisa jadi orang yang zuhud? Zuhud kan identik di mata sebagian pihak itu dengan kemiskinan, karena tidak menginginkan dunia. Imam Ahmad ditanya, orang kaya itu masih bisa jadi orang zuhud gak sih? Kata Imam Ahmad, bisa, tapi dengan syarat alla yafrah bi ziyadah wala yahzan bin nuqsan. Bisa dengan syarat dia tidak gembira ketika hartanya bertambah, dan dia gak sedih ketika hartanya berkurang. Biasa-biasa aja, karena dia tahu pertambahan harta adalah ujian, dan pengurangan harta juga ujian. Nah, kok bisa orang bisa bersikap dan bermain di level itu? Kalau bukan persiapan ilmu dan amal. Ilmu dan amal, ilmu dan amal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi sekali lagi jamaah sekalian,
perlu kita camkan. Orang tuh berpikir, oh, jadi orang kaya tuh cukup hanya dengan mengumpulkan uang, kerja keras gitu kan. Lo pengen kaya, lo harus kerja keras. Kan sering banget kita dengar. Dari satu sisi benar, tapi apakah itu sudah cukup? Enggak. Ingin jadi orang kaya yang benar, harus punya ilmu dan amal. Dan kuatkan pondasi. Karena angin di atas itu sangat kuat, jemaah. Angin di atas itu sangat kuat. Kalau pondasi kita nggak kokoh, kita akan tertiup. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi itu. Dan jangan arogan lah. Jadi orang kaya, itu semua titipan. Walaupun itu hasil kerja keras kita, itu dicela oleh Nabi SAW. Apalagi itu bukan hasil kerja keras kita, cuman dikasih. Lalu apa alasan yang bisa diterima kalau kita arogan? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kan gitu, ada banyak orang kaya itu karena orang tuanya yang kerja keras, bukan dia yang kerja keras. Mari kita renungkan bahwa semua ini ujian dan melalaikan. Yang berikutnya, au maradan mufsida, bersegera beramal sebelum kita jatuh sakit, kata Nabi SAW. Jadi maksimalkan amal sebelum sakit. Ada banyak orang tuh membuang-buang waktu bertahun-tahun. Allah kasih kecerdasan, Allah kasih fisik yang bagus, fisik yang sehat, nggak dipakai sama dia, subhanallah. Hanya digunakan untuk dunia, dan dunia. Nggak dipakai buat beramal, nggak dipakai buat berilmu, nggak dipakai buat berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, nggak dipakai untuk menghafal Al-Quran, nggak dipakai untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Begitu sakit tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Atau sangat-sangat menurun, maka beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Dan ini benar kata Nabi SAW. Makanya sebelum sakit maksimalkan. Sebelum sakit maksimalkan. Bagi yang sudah sakit, harus lebih semangat lagi dan harus lebih beristighfar dan bertaubat lagi sebelum sakitnya lebih parah lagi. Jadi mumpung masih bisa beraktivitas misalnya, mumpung masih bisa sholat, maksimalkan. Walaupun udah sakit. Sebelum sakitnya mufsidah ini, menghancurkan, membuat parah. Sakitnya semakin parah, stadiumnya semakin tinggi, udah gak bisa buat apa-apa. Jadi kalau kita udah merasa sakit, totalitas. Kalau yang sehat aja disuruh totalitas, kita totalitas kuadrat gitu. Nggak ada alasan ucap. Hidup di dunia memang untuk ibadah, jemaah. Jadi sebelum sakit maksimalkan. Sebelum sakit tuh maksimalkan. Karena kalau udah sakit tuh susah. Kalau udah sakit berat. Jadi sebelum itu semua, gunakanlah fisik kita, diri kita, otak kita, semua yang Allah kasih ini, hati kita, untuk beramal, beriman, berilmu dan beramal, berilmu dan beriman. Dan begitu kita jatuh sakit, harus jauh lebih maksimal lagi sebelum tambah parah tuh sakit. Tapi bukan berarti kita memaksakan kehendak gitu ya. Enggak, berobat ya berobat, tapi kualitas diperkuat. Misalnya
kita harus bed rest. Ya udah kita ikuti kesana, kita istirahat. Tapi di waktu-waktu yang kita bisa gunakan habis-habisan, jemaah. Karena sebelum kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sebelum kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini kesannya sederhana ya, tapi banyak yang menyesal. Yang menyesal tuh udah banyak. Kenapa dulu waktu saya sehat saya nggak maksimalkan? Kenapa dulu waktu saya punya kecerdasan, hafalan yang kuat saya nggak maksimalkan? Sekarang udah berkurang. Udah jauh berkurang. Saya udah lemah. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisawab. Yang berikutnya jemaah sekalian, au haraman mufnida. Sebelum hari tua yang membuat kita tidak produktif. Sebelum hari tua yang membuat seseorang itu pikun. Sebelum hari tua yang membuat orang itu gak jelas ngawur gitu loh. Gak bisa ngapa-ngapain. Mumpung kita masih diberikan kekuatan, ilmu dan amal. Di antaranya kan kita doa jemaah. Makanya salah satu doa Nabi SAW apa? Allahumma inna a'udzubika minal kasali wal ajazi wal bukhli wal jubni wal harami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-haram, dari masa tua yang gak bagus, masa tua yang gak produktif, masa tua yang bikin pikun, masa tua yang nyusahin orang. Nah, minta perlindungan pada saat kita sehat, pada saat kita masih muda, pada saat kita di usia matang atau usia produktif. Karena Allah katakan, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Semoga dengan kita meminta dan berdoa, terus berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita masa tua yang tetap produktif. Masa tua yang tetap produktif, jemaah sekalian. Masa tua yang isinya amal. Itu kayak Anas bin Malik di hadis yang sebelumnya. Usia sampai 100 tahun masih dijadikan rujukan. Kan? Masih dijadikan rujukan umat di masa Hajjaj bin Yusuf. Kan begitu hadirin. Usia udah masih jadikan rujukan. Nggak mengatakan, itu orang tua pikun udah nggak usah kita anggap. Enggak, masih jadikan rujukan. Makanya sebagian ulama klasik itu masa tuanya sehat, masih bugar-bugar, masih produktif, masih berkhidmat untuk agama mereka, masih melayani umat, masih memberikan karya. Ketika ditanya, kok bisa masa tua itu masih produktif? Ya mereka mungkin udah berkurang, tapi produktif. Mereka menjawab, karena saya menjaga fisik dan diri saya di masa muda, maka Allah jaga fisik dan diri saya di masa tua ini. Allahu Akbar. Karena saya berusaha jaga fisik dan diri saya dari maksiat di masa muda. Saya jaga diri saya. Saya jaga fisik saya. Saya jaga jiwa saya dari maksiat di masa muda. Maka Allah jaga diri saya di masa tua ini. Coba kita renungkan. Penyakit kita yang mulai nyerang di usia 40, mulai nyerang usia 40, 50. Kalau kita jujur, mayoritas itu gara-gara pola hidup kita sebelumnya. Dan pola hidup itu jauh dari tuntunan Allah SWT. Jauh dari Rasulullah SAW. Kita nggak jaga.
Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Makanya perbanyak taubatlah kepada Allah. Taubat kepada Allah. Kita usia 40-an atau 50 udah sakit-sakit, padahal satu pun karya belum ada. Apa legasi kita kalau kita wafat hari ini? Apa karya kita sehingga itu menjadi pundi-pundi pahala ketika kita wafat? Jadi sebagian kita, jangankan masa tua, sebelum masa tua aja, udah keserang segala macam. Usia 40 tahun itu kan harus usia produktif, puncak dan masa keemasan. Kita sakit parah. Dan ketika kita ketemu sama dokter, kata dokternya, ini karena pola hidup yang lalu. Ini terbukti. Kita nggak mengamalkan, ada di sini badiru bil amal. Bersegeralah dalam beramal. Jadi kalau Nabi mengatakan haroman mufnida, masa tua hari ini seringkali belum tua udah nggak produktif. Belum tua kita udah sakit-sakitan. Dan penyebabnya karena kita nggak jaga diri kita sewaktu kita sehat. Kita nggak jaga diri kita dari maksiat, dari pola yang salah, pola yang Allah nggak ridhoi. Ulama kita usia 80 seringkali, usia 70, usia 90 itu masih produktif. Kenapa demikian? Karena saya menjaga diri saya dari maksiat, dari pola yang salah ketika muda, maka Allah jaga diri saya ketika saya tua. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Lalu yang berikutnya, au mautan mujahiza, beramallah sebelum kematian yang mendadak. Sebelum kematian yang mendadak, jemaah. Sesuatu yang memutuskan amal soleh, memutuskan segala kenikmatan. Akthiru dzikra hadhimil ladzat, kata Nabi SAW. Perbanyak mengingat sesuatu yang memutuskan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan bukan hanya kenikmatan yang diputuskan. Yang lebih parah adalah kesempatan beramal, kesempatan bertakwa, kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling vital dan itu yang paling menakutkan. Hadirin Allah muliakan. Sebelum itu terjadi, kematian yang hadir, khususnya kematian yang mendadak, beramallah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu Adam, jika anak Adam meninggal, inqata amaluh, amalnya akan terputus. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh, jika anak Adam wafat, maka amalnya terputus, ya maaf. Gak bisa lagi sholat, gak bisa lagi puasa, gak bisa zikir pagi petang, gak bisa mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gak ada lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua terputus. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh, jika anak Adam wafat, seluruh amalnya terputus. Illa min thalatha, kecuali dari 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah,
sedekah yang berjalan dan mengalir, atau ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awaladun salih yad'ulah, atau anak yang soleh senantiasa mendoakan dirinya, anak yang soleh senantiasa mendoakan dirinya. Poinnya adalah yang berkaitan dengan hadis ini, idza mata ibnu adam in qata amalu, jika anak Adam itu wafat maka seluruh amalnya terputus. Maka sebelum terputus beramallah. Dan itulah yang ditekankan Nabi SAW dalam hadis ini. Sebelum terputus beramallah. Sebelum terputus ya ma. Begitu kematian maka semua terputus. Maka beramal sebelum itu terjadi. Bertobatlah sebelum itu terjadi. Kita tahu bahwa tobat itu diterima malam yugorgir. Dan sudah kita bahas di bab taubat. Tobat itu diterima selama nyawa belum ada di tenggorokan. Artinya udah sakratul maut kan selesai. Kalau itu sudah datang, apapun yang kita mohon gak akan diterima. Oleh karena itu ya mas sekalian, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, ayat 99, ayat 100, menjelaskan tentang hal ini. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kematian kepada mereka, apabila kematian itu datang, maka dia menyatakan rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, kasih kesempatan aku, sekali lagi kasih kesempatan aku. Kalau rabbirji'un, ketika kematian itu datang, orang-orang kafir, orang-orang yang gak beriman sama Allah, yang gak mau taat sama Allah, yang meremehkan, yang sombong, yang durhaka, kehilangan kesombongan mereka, jemaah. Mereka kehilangan arogansi mereka. Mereka kehilangan keberanian mereka. Mereka kehilangan kekuatan mereka. Semua mereka mengatakan, mari kita simak, rabbirji'un. Ya Allah, tolong kasih kesempatan sekali lagi untuk kembali ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Dia tidak ada arogansi, tidak ada kesombongan, tidak ada kehebatan, tidak ada power, tidak ada penentangan, tidak ada kedurhakaan yang selama ini mereka tunjukkan. Nggak ada perdebatan, nggak ada sok jago yang mungkin selama ini kita ucapkan ketika diajak beribadah, ketika diajak bertakwa kepada Allah. Nggak ada itu semua. Kalau sudah datang kematian, yang ada adalah qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku pada kehidupan dunia. Untuk apa jemaah? Untuk apa? Mari kita lihat ayat berikutnya. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. La'alli a'malu salihan fima taraktu,
agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku sia-siakan, yang selama ini aku acuhkan, yang selama ini aku cueki, yang selama ini aku nggak fokus, nggak concern. Orang yang nggak pernah ngaji di dunia minta agar dia dikasih kesempatan hidup lagi untuk bisa ngaji. Yang nggak pernah mau menuntut ilmu, minta sama Allah, ya Allah kasih kesempatan biar aku bisa ngaji. Yang nggak pernah sholat, minta, ya Allah kasih kesempatan aku untuk sholat. Yang selama hidupnya nggak berhijab, minta sama Allah, ya Allah kasih kesempatan biar aku bisa nutup auratku. La'ali a'malu salihah fima taraktu. Setiap mereka meminta agar bisa dikasih kesempatan mengamalkan amalan yang selama ini ditinggalkan. Yang selama ini ditinggalkan. Yang selama ini ditinggalkan. Lihat, gak ada arogansi, gak ada kesombongan, gak ada sok-sokan. Gak ada mulut besar, gak ada mulut besar. Kalau udah kematian, Fir'aun aja bungkam jamaah. Fir'aun yang sombong yang minta ampun, yang kekuatannya luar biasa, itu gak bisa ngomong apa-apa kecuali beriman kepada Allah. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Lihat, disinilah terlihat secara jelas betapa hinanya dunia. Betapa hinanya dunia. Gak ditoleh sama sekali oleh ahlinya. Gak ditoleh. Gak dilirik sama sekali oleh ahlinya. Ahli dunia tidak melirik sama sekali ke dunia ketika wafat. Yang diingat adalah amal soleh, amal soleh, amal soleh yang selama ini gak dikerjakan. Yang selama ini gak dikerjakan. Lalu apa jawaban Allah? Allah kasih kesempatan itu. Mari kita lanjutkan ayatnya. Kalla. Kata Allah, tidak. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong kosong yang disampaikan oleh dia. Omong kosong. Kita udah kasih kesempatan. Bukan satu dua, bertahun-tahun kita kasih kesempatan. Gak dimanfaatkan. Ini hanya omong kosong. Alasan inilah, alasan itulah, alasan segala macam. Terus mau berubah tiba-tiba balik lagi lah, terfitnah lagi lah. Kala innaha kalimatun huwa qailuha. Lalu berikutnya Allah menjelaskan, dan di hadapannya hanya ada barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka hanya ada barzakh, alam barzakh sampai hari kiamat kelak. Gak ada kesempatan untuk kembali ke dunia. Maka beramallah sebelum kematian itu datang jamaah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita buat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam adalah fitnah Dajjal. Dan Nabi mengatakan Dajjal, kita lihat hadisnya, Dajjal adalah hal yang sangat buruk. Fasyarrun, buruk. Dan walaupun dia belum terlihat sekarang, tapi dia akan datang. Dia akan dinanti, dia akan datang. Maka beramal sebelum fitnah itu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan, kenapa Nabi wanti-wanti sampai kita disuruh baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masih dajjal. Setiap sholat kita diminta baca doa itu sebelum kita salam, dari fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah Dajjal sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sampai-sampai di zaman Nabi yang dipastikan tidak bertemu dengan Dajjal, para sahabat membaca doa ini. Bayangkan, padahal kemungkinan bertemunya itu 0% dalam rangka difitnah, 0% kan. Tapi Nabi tetap mengajarkan mereka. Ini bahaya luar biasa. Dan hanya Nabi Isa yang bisa
mengalahkan dan membunuh Dajjal. Oleh karena itu minta perlindungan dan beramal sebelum fitnah itu datang. Dan yang terakhir as-sa'ah, hari kiamat. Dan hari kiamat adalah yang paling menakutkan. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 46, "Bali sa'atu mau'iduhum was-sa'a adha wa amar." Sebenarnya hari kiamat itulah hari perjanjian dengan mereka. Dan hari kiamat itu hari yang paling dahsyat dan hari yang paling menakutkan. Hari yang paling pahit. Hari yang paling menakutkan dan hari yang paling pahit. Oleh karena itu, beramallah sebelum datang hari kiamat. Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan kurlan buhma." Manusia nanti akan dikumpulkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak pakai alas kaki, tanpa dikhitan, dan tidak bawa perbekalan. Semua dikumpulkan dalam kondisi telanjang bulat. Lalu Aisyah dengan logika yang sangat cerdas mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd." Ya Rasulullah, laki-laki dan wanita dikumpulkan dalam satu tempat dalam kondisi telanjang. Hadirin Allah muliakan. Ya Rasulullah, laki-laki dan wanita dikumpulkan dalam kondisi telanjang bulat. Otomatis mereka akan melihat satu dengan yang lain. Semua wanita tercantik ada pada hari itu, dan semua laki-laki tertampan ada pada hari itu. Dan semua nggak pakai busana, jamaah. Wajar Aisyah bertanya seperti itu. Apa kata Nabi kita SAW? Ya Aisyah tuh, al-yawma asyaddu an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, hari itu begitu mengerikan, begitu mengerikan, begitu menakutkan, sehingga tidak ada satupun orang terbesit untuk melihat orang lain yang sedang telanjang bulat. Gak tertarik sama sekali. Allahu Akbar. Saking menakutkan, gak ada orang yang tertarik melihat pihak lain gak pakai busana. Dan itulah yang Allah firmankan sekali lagi dalam surat Qamar ayat 46 tadi. Al-Qamar 46. Bali sa'atu mau'iduhum was-sa'a adha wa amar. Perjanjian dengan mereka adalah pada hari kiamat. Dan hari kiamat adalah hari yang paling dahsyat dan yang paling pahit. Surat Al-Qamar 46 ini menjelaskan kepada kita nggak ada yang lebih pahit daripada hari kiamat. Nggak ada yang lebih menakutkan daripada hari kiamat. Nggak ada yang lebih dahsyat daripada hari kiamat. Sepahit-pahit hidup kita, nggak ada apa-apanya dibanding hari kiamat nanti. Seberat-berat, sedahsyat-dahsyat cobaan dalam rumah tangga kita, nggak ada yang lebih dahsyat daripada pada hari kiamat nanti. Sudahkah kita memikirkan hal tersebut? Dan kita hadapi sendirian. Yauma yafirul mar'u min akhi. Dalam surat Abasa, seseorang akan menjauhi saudaranya, wa ummihi wa abi, akan menjauhi ayah dan ibunya, wa sahibati wa bani, akan menjauhi istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Seseorang akan memikirkan dirinya sendiri. Subhanallah. Di hari itu anak akan menjauh dari orang tuanya, orang tua akan menjauh dari anaknya. Jamaah, COVID itu menakutkan. COVID-19, pandemi ini menakutkan. Tapi seringkali COVID nggak bisa memisahkan antara orang tua dan anak-anak orang tua. Ada banyak kasus
orang tua tetap memeluk anaknya padahal dia tahu anaknya positif COVID. Orang tua tetap memeluk anaknya walaupun dia tahu anaknya positif COVID dan bisa menulari dia. Sebagaimana ada banyak kasus anak mendekat ke orang tuanya, melayani orang tuanya, membopong orang tuanya walaupun dia tahu orang tuanya positif COVID. Anak pegang tangan orang tuanya padahal dia tahu anak orang tuanya positif COVID. Dia nggak peduli. Ini orang tua saya. Saya tahu ada ayah yang ketika anaknya positif COVID, dia putuskan isolasi bareng anaknya. Dia negatif, anaknya positif. Dia putuskan isolasi bareng biar anaknya nggak down, nggak stres. Anaknya masih kecil positif. Dia bilang sama istrinya, kamu pegang yang lain, aku sama dia. Orang ini selama isolasi bareng anaknya aja, kayak nggak ada apa-apa. Ada suami istri nggak mau dipisahkan, walaupun dia tahu pasangannya COVID. COVID menakutkan, tapi nggak memisahkan antara orang-orang terdekat. Nggak memisahkan orang tua dan anak, nggak memisahkan anak dan orang tua, nggak memisahkan suami dengan istri, istri dengan suami. Ada banyak istri yang siap dikarantina bareng suaminya ketika dia tahu suaminya COVID. Dia siap masuk rumah sakit, tinggal satu kamar dengan suaminya. Walaupun dia negatif, suaminya positif. Atau sebaliknya, ada banyak suami yang siap untuk mendampingi istrinya walaupun istrinya positif COVID. Tapi nggak boleh aja. Atau bahkan ada yang melakukan itu di rumah. Jadi bayangkan bagaimana mengerikannya hari kiamat. Di hari itu semua menyingkir, yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang menjauh dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibati wa bani. Menjauh dari pasangan dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan. Beramalah sebelum itu terjadi. Ini waktunya beramal. Hari-hari ini waktunya beramal. Dan besok waktunya hisab, kata para ulama. Hari-hari ini waktunya beramal. Dan nanti di hari kiamat, itu waktunya hisab, tidak ada amal. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Khususnya bagi yang berbicara dan kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Dan kita bersyukur walaupun masih ada kendala, tetapi Allah sudah mudahkan dan jauh berkurang dibanding kendala kemarin. Dan ini semua taufik dan pertolongan Allah. Dan kita ucapkan alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.